Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi tentang dilalah versi Syafi'iyah. Yang pertama, dilalah al-mantuk. Secara bahasa berarti sesuatu yang diucapkan. Secara istilah, mantuk berarti dari suatu lafaz yang diucapkan. Jadi, mantuk adalah makna atau hukum yang ditunjukkan oleh lafaz yang ada objek pembicaraan. Contoh terdapat dalam surah An-Nisa ayat 23 yang artinya, dan anak perempuan istri kamu yang berada dalam peliharaan kamu yang berasal dari istri yang telah kamu campuri. Dilalah mantuk dari ayat ini menunjukkan adanya larangan terhadap seorang laki-laki menikahi anak tiri perempuan yang berada dalam pengasuhannya, yang berasal dari istri yang telah dicampurinya. Pembagian mantuk. Pertama, mantuk syarih adalah mantuk yang penunjukannya terhadap hukum muncul dari istilah lengkap yang resmi digunakan. Kedua, mantuk ghairu syarih adalah mantuk penunjukannya tidak muncul dari istilah yang tidak resmi, tetapi dari kelazimannya. Yang kedua yaitu dilalah mafhum, adalah penunjukan lafaz yang tidak dibicarakan atas berlakunya hukum yang disebutkan atau tidak berlakunya hukum yang disebutkan. Pembagian dilalah mafhum. Yang pertama, mafhum muwafaqah adalah mafhum yang lafaznya menunjukkan bahwa hukum yang tidak disebutkan tersirat sama dengan hukum yang disebutkan. Mafhum muwafaqah terbagi menjadi dua. Yang pertama, mafhum aulawi, yaitu berlakunya hukum pada peristiwa yang tidak disebutkan itu lebih kuat atau lebih pantas dibandingkan dengan berlakunya hukum pada apa yang disebutkan dalam lafaz. Yang kedua yaitu mafhum musawi, yaitu berlakunya hukum pada peristiwa yang tidak disebutkan dalam lafaz. Yang kedua yaitu mafhum mukhalaqah. Mafhum mukhalaqah adalah mafhum yang lafaznya menunjukkan bahwa hukum yang tidak disebutkan berbeda dengan hukum yang disebutkan, atau bisa disebut juga dengan hukum yang berlaku berdasarkan mafhum yang berlawanan dengan hukum yang berlaku pada mantuk. Mafhum mukhalaqah terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, mafhum sifat. Mafhum sifat adalah penunjukan suatu lafaz yang menggunakan suatu sifat terhadap hukum yang berlawanan pada suatu yang tidak disebutkan bila sifat tersebut ada. Dengan kata lain, selama ada sifat maka berlaku hukum pada lafaz itu. Yang kedua itu mafhum syarat. Mafhum syarat adalah penunjukan suatu lafaz yang pada lafaz itu berlaku hukum yang dikaitkan pada suatu syarat terhadap kebalikan hukum pada sesuatu yang tidak disebutkan bila syarat itu tidak terpenuhi, atau dalam kata lain, bila syarat terpenuhi maka berlaku hukum, tetapi jika syarat itu tidak terpenuhi maka dapat ditetapkan hukum yang sebaliknya. Yang ketiga yaitu mafhum al-ghayah, adalah penunjukan suatu lafaz yang pada lafaz itu ada hukum yang dibatasi dengan limit waktu untuk tidak berlakunya hukum tersebut bila limit waktu sudah berlalu. Yang keempat yaitu mafhum al-adah, adalah penunjukan suatu lafaz yang menjelaskan berlakunya hukum dengan bilangan tertentu terhadap hukum kebalikannya untuk bilangan lain dari bilangan yang ditentukan itu. Yang kelima yaitu mafhum al-laqab. Mafhum al-laqab adalah penunjukan suatu lafaz yang menjelaskan berlakunya suatu hukum untuk suatu nama atau sebutan tertentu atas tidak berlakunya hukum itu untuk orang lain.